Acara yang selanjutnya yakni pembacaan manaqib dari ayahanda pengasuh atau muassis pondok pesantren Ibnul Amin Pemangkih, Kiai Haji Mahfuz Amin bin Tuan Guru Haji Muhammad Ramli, yang akan dibacakan oleh Tuan Guru Haji Abdurrahman Endang. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manaqib Kiai Haji Mahfuz Amin, muassis dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Ibnul Amin Pemangkih. Alhamdulillahil aliyil a'la alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa hakama ala khalqihi bil ba'thi wal fasli ila daril qada litujza kullu nafsin bima tas'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadat abdin mu'tarifin bi an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhul muqtafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumil jaza. Para hadirin yang kami hormati, izinkanlah kami untuk membacakan manaqib atau riwayat hidup dari ayahanda Kiai Haji Mahfuz Amin dari kumpulan kebaikan pribadi beliau. Untuk selanjutnya mudah-mudahan dapat kita teladani kebaikannya, kita jaga apa yang telah ditinggalkannya, dan kita teruskan perjuangannya sampai kapanpun. Amin. Kiai Haji Mahfuz Amin bin Tuan Guru Haji Muhammad Ramli bin Tuan Guru Haji Muhammad Amin adalah putra pertama dari 9 bersaudara, pasangan Tuan Guru Haji Muhammad Ramli dan Hajjah Sabariyah. Beliau dilahirkan di Pemangkih pada malam Selasa tanggal 23 Rajab 1332 Hijriah, bertepatan tahun 1914 Masehi di rumah orang tuanya. Beliau diasuh dan dibesarkan di bawah pengawasannya sehingga menjadi orang yang mulia dan berjasa. Pendidikan beliau, almarhum pertama kali dididik dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang taat beragama, sebab orang tua beliau yang bernama Haji Muhammad Ramli adalah guru Tuhan. Karena di tangan beliaulah kata putus dalam berbagai persoalan, baik yang menyangkut bidang agama maupun problem sosial kemasyarakatan lainnya. Dalam usia 6 tahun, almarhum sudah selesai belajar Al-Quran tahap pertama di bawah pengajaran langsung orang tua beliau. Pendidikan formal beliau ditempuh selama 3 tahun di Pemangkih, yang kemudian dilanjutkan selama 2 tahun di Desa Benua Kupang. Selain itu, beliau tidak pernah belajar di sekolah formal lainnya. Untuk selanjutnya, beliau menempuh pendidikan non formal berupa pengajian agama yang diberikan oleh orang tua beliau sendiri, di samping mengikuti pengajian dengan Tuan Guru Haji Hasbullah bin Haji Abdurrahim di dekat Masjid Pemangkih. Selain itu, beliau juga belajar dengan Tuan Guru Haji Muhammad Ali Bayanan
dan Tuan Guru Haji Mukhtar di Desa Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berangkat ke Tanah Suci pada tahun 1938 Masehi saat berusia 24 tahun, sesudah beliau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Saudah, putri dari Tuan Guru Haji Muhammad Arsyad di Desa Kalibaru, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barabai. Pada tahun itulah oleh mertua beliau Mahfud Amin beserta istri diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji seraya memperdalam ilmu pengetahuan agama, karena mertua beliau menilai bahwa Mahfud Amin mempunyai cita-cita yang tinggi dalam li'ala'i kalimatillah. Bahkan pada waktu itu Mahfud Amin dapat menjawab satu pertanyaan dari beliau yang sebelumnya pertanyaan itu oleh mertua beliau tidak ditemukan jawabannya. Akan tetapi ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada Mahfud Amin, beliau pun mendapatkan jawaban yang benar-benar cukup dan memuaskan. Adapun guru-guru beliau selama di Mekah adalah Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abu Bakar bin Sulaiman Jakarta, Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Ahyad bin Idris Al-Bughuri, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Khaliq Firak Malaysia, Al-Alim Al-Allamah Syekh Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, Al-Alim Al-Allamah Syekh Said Muhammad Amin Al-Qutubi, Al-Alim Al-Allamah Syekh Hasan Muhammad Masyaq, Al-Alim Al-Allamah Syekh Mukhtar Amfanan, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Jalil Al-Maqdisi, Al-Alim Al-Allamah Syekh Anang Sya'rani bin Muhammad Arif Al-Banjari, Al-Alim Al-Allamah Syekh Nuh Kelantan Malaysia, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Rahim Kelantan Malaysia, dan yang lain-lainnya yang tidak disebutkan di sini. Kembali ke kampung halaman. Setelah 3 tahun menimba ilmu pengetahuan di Tanah Suci, beliau pulang ke tanah air, dan tepat pada tanggal 8 Oktober 1941 tiba kembali di kampung kelahirannya. Sejak saat itu beliau mulai mengejar agama sambil terus belajar di samping aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Membangun pesantren. Setelah hampir 20 tahun berkecimpung di masyarakat, bermacam pengetahuan dan pengalaman telah diperoleh. Pahit manisnya kehidupan telah dilalui. Namun cita-cita ingin menyebarkan dan meninggikan agama Allah tidak pernah padam. Hingga pada saatnya, pada tahun 1958, fajar cita-cita yang diidamkan mulai terbit bersinar di Desa Pamangki. Lembaran-lembaran kitab kuning yang mulai sirna kembali cerah dengan berdirinya sebuah pondok pesantren yang bernama Ibnul Amin. Nama ini diambil dari nama kakek beliau yang bernama Tuan Guru Haji Muhammad Amin. Di samping sebagai tafaulan, kesan yang baik dari makna Al-Amin itu sendiri, yaitu jujur dan dipercaya. Dengan harapan mudah-mudahan generasi yang dididik di Ibnul Amin menjadi generasi yang jujur dan dipercaya. Ada beberapa hal yang mendorong Kiai Haji Mahfud Amin membangun pondok pesantren ini. Di antaranya wasiat dari orang tua beliau sendiri,
Tuan Guru Haji Muhammad Ramli, di mana kata beliau yang sering ditirukan oleh Kiai Haji Mahfud Amin, ikam di dalam menghadapi pelajaran agama, apalagi kuncut pada aku, sama aku aja jangan. Ikam harus berpikir bagaimana caranya agar pelajaran agama lebih maju daripada yang sudah ada sekarang ini. Yang kedua, wasiat dari guru beliau yaitu Kiai Abu Bakar bin Sulaiman Tambun Jakarta, pada ketika berkunjung dan bersilaturahmi ke desa Pemangki dan beliau melihat banyak lahan yang masih kosong, maka dengan tegas Kiai Haji Abu Bakar bin Sulaiman berkata agar supaya dibangun pondok sekalipun dengan seada-adanya atau sesederhana mungkin. Yang ketiga, pengalaman beliau ketika belajar di Mekah Al-Mukarramah, di mana beliau sering menerima masukan-masukan dan cerita tentang pondok pesantren dari teman-teman beliau yang berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera. Dengan didahului musyawarah bersama murid-murid beliau yang ada pada waktu itu sebanyak 17 orang, maka dicapai kata sepakat agar cita-cita yang mulia itu ini cepat terlaksana. Maka disepakatilah dengan masing-masing mengusahakan 5 belik padi yang hasil penjualannya dibelikan bahan-bahan bangunan. Dengan modal tersebut tadi, sehingga bisa dibangun 2 buah asrama yang sangat sederhana, masing-masing berukuran 3,5 meter kali 15,5 meter dengan kapasitas 6 kamar, ditambah dengan sebuah bangunan kecil yang difungsikan sebagai dapur tempat santri memasak. Inilah bangunan yang pertama kali, dan alhamdulillah sebahagian bangunan itu sampai sekarang masih kami lestarikan. Selanjutnya tersebarlah kabar keberadaan pondok pesantren ini, sehingga para talabah pun berdatangan, yang tentu saja menjadikan Ibnul Amin harus menambah asrama dan serana-serana lain sesuai dengan kebutuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1975 beliau juga membangun pondok pesantren putri untuk mencetak kadar-kadar muslimah yang salihah. Karena pada saat itu beliau melihat ketinggalan kaum wanita dalam pendidikan agama, padahal peran mereka tak kalah pentingnya sebagai sebab mereka guru pertama dalam keluarga yang turut mewarnai kualitas generasi masa depan. Keulitan beliau, almarhum adalah sosok pribadi yang tidak pernah menyerah dalam berjuang, baik dalam masa pendidikan maupun dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan pikiran-pikirannya. Kelebihan beliau terletak pada ketekunan, di samping sangat menghargai waktu. Walau di tengah kesibukan beliau dalam bekerja, karena tenaga dan waktu beliau hampir semua tercurah pada pembangunan dan memajukan pesantren yang beliau asuh, namun tidak berarti tertutup kesempatan menulis 1-2 buah kitab untuk menunjang pelajaran di pondok pesantren beliau. Terbukti ada 3 karya tulis beliau, 1 yang menjadi pokok, bahkan yang pertama kali harus dipelajari santrinya,
ialah kitab tasrif atau dikenal dengan tasrifan. Walau tidak dicetak, karena untuk membiasakan santri untuk menulis dalam tahap pertama, kitab tasrif ini selalu disalin oleh santri yang baru belajar. Karya beliau yang kedua adalah ringkasan sorab yang berbahasa Arab dengan nama Mukhtasaru Kullil Ma'qud fi Nadmil Maqsud. Dan yang ketiga, untuk memudahkan para santrinya dalam belajar ilmu falak, beliau ringkaskan satu kitab falak yang besar yang diberi nama Al-Mahlulatu fi Mukhtasaril Manhajil Hamidiyah. Beliau menaruh perhatian secara khusus dalam bidang ilmu falak, baik mempelajari atau mengajarkannya. Di samping berkiprah di bidang keagamaan, beliau juga sangat memperhatikan usaha mencerdaskan anak-anak desanya. Hal ini terbukti dengan andil beliau yang sangat besar dalam membangun sekolah umum pada tahun 1951. Keberhasilan almarhum dalam belajar dikarenakan beliau sangat menghormati ilmu yang didapatkan dari gurunya, dengan arti penghormatan yang benar, dengan mengamalkan ilmu yang diperoleh itu. Beliau berhasil mengembangkan ilmu kepada murid-muridnya yang kini telah tersebar di mana-mana. Kalau dilihat masa belajar beliau memang relatif singkat, 3 tahun di Mekah dan beberapa tahun di dalam asuhan orang tuanya. Tetapi karena kesungguhan beliau dalam menghormati ilmu, sehingga nampaklah keberkatan dan manfaat dari ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Beliau sangat menghormati guru-gurunya, karena menurut beliau, kalau seseorang sudah menjadi terhormat dalam hidupnya, dia tetap dituntut untuk menghormati guru. Beliau selalu menziarahi guru-guru yang masih hidup minimal setahun sekali, dan sesudah meninggal ziarah ke kuburnya. Hal lain yang menonjol dari kepribadian almarhum adalah kasih sayangnya dengan para santri. Beliau menginginkan santrinya rajin dalam belajar hingga berhasil dan pandai dalam menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Siang dan malam selalu berada di tengah-tengah para santrinya. Kalau ada yang bermain-main, beliau tegur dengan saran yang lembut, diiringi nasihat, dan nampak kegembiraan di mukanya ketika melihat santrinya yang sedang belajar. Beliau sangat dikenal di kalangan para ulama. Di samping selalu datang berkunjung kepada mereka, tak jarang kesempatan itu digunakan untuk bertukar pikiran, lebih-lebih pada masalah keagamaan. Beliau cukup dekat dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang serta Kiai Haji Abdus Somad Mufti Kerajaan Pontianak. Beliau mempersilahkan siapa saja pejabat yang mau datang kalau mereka ingin memberikan donasi untuk pondok. Beliau dengan tegas menerimanya selama tidak mengikat. Walaupun demikian, beliau tidak pernah memohon kepada mereka dan tetap menjaga jarak. Prinsipnya adalah selama pergaulan itu tidak mengganggu perjuangan beliau untuk kemajuan pondok. Kepada para kadernya, beliau berpesan agar selalu berusaha untuk menghidupi pondok, bukan justru hidup di pondok. Beliau memang sosok pribadi istimewa, istiqamah, disiplin, tawadhu, dan disertai semangat ikhlas berkorban.
tidak ada keinginan menggapai kemewahan duniawi untuk kepentingan agama. Tidak segan-segan beliau mengorbankan kepentingan sendiri. Beliau tebang kebun cengkeh milik pribadi beliau demi pembangunan pondok pesantren putri. Bahkan selama hidupnya beliau tidak pernah memiliki kendaraan pribadi. Demikianlah setelah 37 tahun berjuang untuk membangun serta membina Ibnul Amin dan santri-santrinya, hari demi hari lembaran hidupnya dihabiskan untuk li'i'a'i kalimatillah hingga usia senja. Berpulang ke rahmatullah. Keujuran tampak bertambah. Sakit paru-paru beliau makin hari makin parah. Meskipun pengobatan secara intensif selalu diupayakan. Dari rumah sakit Islam Banjarmasin, Surabaya, bahkan sampai ke Jakarta. Sampai pada saatnya hari Ahad jam 8.45 tanggal 21 Zulhijjah 1415 Hijriah, 21 Mei 1995, beliau menghembuskan napas terakhir dalam pangkuan anak istri dan murid-murid beliau dalam usia 82 tahun 4 bulan 28 hari. Dikemudikan pada sore harinya dengan diantarkan oleh ribuan umat Islam ke tempat peristirahatan akhir beliau pada jam 3 sore di pemakaman umum Pemangkih, bersempingan dengan orang tua beliau Kiai Haji Muhammad Ramli dan keluarga. Pemangkih berduka, derai tangis pun pecah. Para santri seolah tak mampu untuk bicara. Masyarakat terpana karena ditinggalkan oleh sang panutan yang sangat berjasa untuk selama-lamanya. Beliau meninggalkan sesuatu yang sangat berharga untuk diteruskan, dipelihara dan dijaga oleh generasi berikutnya. Terlalu mahal rasanya untuk ditinggalkan, terlalu sayang kenangan itu untuk dilupakan. Semoga Allah menerima segala amal usahanya. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi